Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang saya lihat di soal-soal setiap tahun untuk ke-PTN, ya itu banyak soal-soal tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, nanti juga pertemuan berikutnya saya akan cari dulu soal-soal terbanyak, itu materinya langsung saya kasih gitu. Jadi hari ini kita akan bahas topiknya sedikit ya, baru kita akan membahas tentang soalnya. Oke, jadi di dalam konsep dasar ilmu ekonomi yang perlu kalian pahami sebenarnya dari soal-soal yang ada, ya ini saya ambil ringkasannya aja. Ada dari segi pengertian ekonomi, kelangkaan dan faktor produksi, kelangkaan dan kurva produksi atau PPF, atau bisa juga PPC, kemudian masalah ekonomi, opportunity cost, dan prinsip dan motif ekonomi. Jadi ini cakupan yang soal-soal yang sering muncul di konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kita lihat dari pengertian ekonomi. Jadi untuk pengertian ekonomi yang perlu kalian pahami adalah kata kunci dari ekonomi itu. Nah, jadi dalam pengertian ekonomi yang paling kalian pahami adalah kebutuhan itu, kebutuhan dari manusia itu tidak terbatas. Ya, jadi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Jadi inilah nanti munculnya kita bisa lihat ekonomi itu apa. Diakibatkan dari masalah apa? Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, kemudian jadi di sini karena adanya masalah tadi kebutuhan tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, maka di sini jumlah barang dan jasanya ini sedikit ya, ataupun jumlah barang dan jasanya itu terbatas dibanding dengan jumlah manusianya gitu. Jadi jumlah manusia ini semakin bertambah. Sementara jumlah barang dan jasa ini mengalami kelangkaan gitu. Karena apa? Sumber daya alam yang mungkin semakin habis. Jadi di sini masalah dari ekonomi itu sendiri. Jadi ketika kita mengerti pengertian ekonomi, maka kalian pahamilah kata kuncinya, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, sehingga barang kebutuhan ini lebih besar daripada barang dan jasa. Ya. Nah, jadi ekonomi itu adalah cara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan jumlah barang dan jasa yang terbatas. Jadi sudah bisa dipahami ini ya. Dari segi pengertiannya, ini nanti akan ini terus yang kita bahas. Karena apa? Untuk ke topik-topik yang lainnya, ini pasti akan mempengaruhi. Jadi ekonomi itu bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan jumlah barang dan jasa yang terbatas. Nah, kita lihat kelangkaan dan faktor produksi. Jadi masih berbicara tentang kebutuhan yang lebih besar dari barang dan jasa itu mengakibatkan kelangkaan atau disebut dengan scarcity. Nah, jadi di sini kita lihat mengapa ya produksi barang dan jasa itu terbatas. Nah, yang pertama itu diakibatkan karena bahan bakunya, yaitu sumber daya alam. Kemudian tenaga kerja dan sumber daya manusianya. Jadi di sini faktor produksi yang muncul yang disebut dengan faktor produksi asli. Inilah faktor utama kenapa barang dan jasa itu terbatas. Nah, kemudian ada faktor tambahan ataupun disebut faktor produksi turunan, yaitu modal atau sumber daya modal dan kewirausahaan. Jadi keempat
masalah inilah, faktor inilah yang menyebabkan barang dan jasa terbatas. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari kelangkaan dan kurva produksi ataupun PPF ya. Nah, kalau dari segi kelangkaan dan kurva produksi PPF, masih kita akan membahas tentang kebutuhan tadi. Nah, kebutuhan yang lebih besar dari barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan ataupun scarcity, inilah nanti munculnya PPF ataupun Production Possibility Frontier dan atau PPC ya, Production Possibility Curve. Jadi ini kita akan membahas tentang kurvanya. Ya. Nah, misalnya gini, jadi kamu itu hanya punya, misalkan kamu punya uang yang hanya bisa kamu gunakan untuk membeli 2 barang ataupun kamu gunakan hanya bisa untuk menjadi 2 jenis barang. Nah, disinilah nanti kamu akan tentukan. Jadi ini kita misalkan ya. Contohnya, si A cuma bisa mengkonsumsi 2 jenis barang, baju dan makanan. Jadi dari jenis baju dan makanan dengan uang yang dia miliki, maka dia harus membuat skala prioritas ya. Jadi misalkan seperti ini. Baju, dia kalau misalnya menggunakan uangnya semua, maka dia bisa membeli 5 baju. Berarti makanannya 0. Tapi kalau dia membeli makanan semua, makanan itu bisa dihasilkan 25 dan bajunya 0. Jadi hanya 2 pilihan yang bisa dia ini. Sedangkan untuk hitungan yang misalnya 4, 3, 2, 1 ini merupakan alternatif yang memang harus dia bagi. Misalkan kalau dia mau beli 4 pakaian, dia bisa dapat membeli 8 makanan. Atau misalnya kalau dia beli 3 pakaian, maka 15 makanan. Jadi dia harus bisa menentukan skala prioritasnya, ya. Nah, jadi di sini ya, ketika kita buat 2 pilihan ini, maka kita harus bisa menyimpulkan dan membuatnya di Production Possibility Frontier. Jadi maksud dari kurva ini adalah kemungkinan ataupun kombinasi dari sebuah kurva ataupun sebuah pilihan yang harus memang kamu berikan untuk kebutuhan kamu sendiri ya, diakibatkan dari adanya kelangkaan yang ada dan keterbatasan yang kamu miliki, sementara kebutuhan yang kamu inginkan itu banyak gitu. Nah, maka kalau dari segi kurvanya, nah ini bentuk kurvanya. Ketika kamu memutuskan untuk membeli baju dan makanan, maka bentuk kurvanya akan cembung, ya. Nah, jadi selama titik ini, inilah yang dikatakan kurva PPF, ya. Nah, kurva PPF kalau yang di sini inilah yang merupakan kemampuan yang bisa kamu beli. Ya, berarti di sini yang standarnya. Kalau dia bergeser ke kiri, berarti mengalami kekurangan. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti itu di tingkat yang mampu. Jadi PPF inilah nanti yang memang kamu bisa gunakan, misalnya kalau mempunyai 2 pilihan dalam menentukan kebutuhan. Nah, kita lihat. Alasan PPF dapat bergeser ke kanan dan ke kiri, ya. Jadi kalau misalnya ini kita akan bahas dulu yang ke kanan. Berarti kalau yang ke kirinya nanti kebalikannya. Yang pertama itu adanya peningkatan dari sumber daya alam, ya, atau faktor produksi yang pertama. Jadi sumber daya alam yang meningkat, ya, itu misalkan dari contoh sumber daya alamnya dari segi sumber daya batu bara yang baru, sumber minyak dan lain sebagainya. Jadi di sini adanya sumber daya alam yang meningkat, maka ini akan bergeser. Baru sumber daya manusianya juga ini akan mengalami peningkatan, ya.
baik dari segi keahliannya, kemudian jumlahnya juga makin banyak. Jadi di sini mengalami pergeseran ke kanan, ya, dari sumber daya manusianya yang meningkat. Nah, kemudian dari modal ini juga mengalami kenaikan, ya, baik dia dari segi investasi, alat canggih dan lain sebagainya. Maka kurva ini, garisnya ini akan mengalami pergeseran ke kanan. Kemudian adanya kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini juga tidak dimiliki oleh semua orang karena ini masing-masing mempunyai skill, ya, ataupun minat, hobi dari masing-masing individu. Enggak semuanya bisa orang berwirausaha. Jadi ini yang disebut dengan geser ke kanan. Jadi kalau geser ke kiri berarti mengalami penurunan, ya. Jadi di PPF inilah yang memang kemampuan yang dimiliki. Kalau dia di atas lagi bergeser berarti dikatakan mampu ataupun lebih. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Ini sering muncul kalau kurva di PPF ini. Nah, kita lihat dari masalah ekonomi. Jadi kalau masalah ekonomi, kebutuhan yang lebih besar dari barang dan jasa tadi, maka adanya kelangkaan, berarti kita harus memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan dari masalah ekonomi yang ada. Ketika kamu mengalami kelangkaan, maka masalah ekonomi itu akan muncul. Jadi masalah ekonomi yang pertama itu yang modern, ya. Kalau yang klasik itu kan konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, kalau dari masalah ekonomi modern, maka kamu harus ingat ada kata what ataupun apa barang yang diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Itu kata kunci yang harus kalian ingat. Jadi nanti biasanya untuk soal itu analisis, ya. Kemudian di sini untuk kata what maka berhubungan dengan jenis barangnya, ya, dan jumlah barangnya. Nah, kemudian how, ini bagaimana barang itu akan diproduksi, berarti cara ataupun metode yang ada. Maka di sini harus kita pikirkan dari segi orangnya, modalnya, lahannya, ya. Di sini yang berkaitan dengan orang, modal, dan lahannya. Kalau yang di sini dari jenis barang dan jumlahnya. Nah, kemudian for whom ini untuk siapa? Berarti yang kamu pikirkan di sini adalah konsumennya. Tentang konsumennya yang harus kamu pikirkan, ya. Berarti kalau dari segi for whom yang berkaitan dengan konsumen, ya. Kalau di sini kan caranya, ya, modalnya, lahannya itu bagaimana. Tapi kalau yang untuk for whom berarti kamu harus melihat dari segi konsumennya, ya, baik sifat konsumennya, selera konsumen yang berhubungan dengan konsumen. Jadi inilah masalah pokok ekonomi yang modern. Nah, kita lihat dari biaya peluangnya. Jadi ini juga sering muncul dari biaya peluang, ya. Biaya peluang ini biasanya ketika ada kelangkaan, maka di sini kamu harus memilih dan membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas ini merupakan ranking yang memang setelah kita menentukan pilihan tadi. Nah, misalkan, ya, kita lihat gini, kamu mempunyai keinginan A, B, C, dan D. Jadi di sini keinginanmu banyak. Bisa jadi A itu misalkan makanan, B-nya pakaian, C-nya shopping, D-nya jalan-jalan. Yang jelas di sini kamu mempunyai keinginan. Keinginan itu beda dengan kebutuhan, ya, Nak. Jadi kalau keinginan ini bisa saja terpenuhi jika kita mampu ataupun setelah memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian dari skala prioritas yang ada ini kita tingkatkan dulu, ya, kita buat kelasnya. Kalau A itu sangat penting nilainya, kemudian yang B itu penting aja. Nah, kemudian yang C itu agak penting dan yang D itu tidak penting. Jadi di sini kamu harus buat terlebih dahulu skala prioritas, ya, kamu rankingkan terlebih dahulu.
Nah, jadi kalau untuk A penting banget ya, atau penting kali, nah, nanti dibilang pula ini mem ini macam orang Jakarta gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya di sini penting sekali, maka inilah yang dikatakan dengan istilah trade off ataupun proses memilih dan menjatuhkan pilihan. Jadi ketika kita memilih yang A, maka sekarang kita tentukan yang menjadi opportunity cost ataupun peluangnya, biaya peluangnya. Ketika kita sudah menentukan pilihan yang A, maka inilah yang B yang disebut dengan biaya peluang ataupun opportunity cost. Ya, jadi untuk memudahkan kamu dalam membuat pilihan dalam opportunity cost, misalnya ketemu soal, maka ketika dia memilih yang A ranking 1, maka cari yang ranking 2-nya. Jadi ranking 2 itulah yang disebut dengan biaya peluang ataupun opportunity cost. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke. Nah, jadi biaya opportunity cost itu kan merupakan biaya yang hilang kesempatannya. Jadi ketika kita sudah memutuskan memilih mana yang harus kita pilih, maka yang kita korbankan itulah yang tidak kita pilih yang menjadi biaya peluang ataupun opportunity cost. Jadi ingat aja ranking 1 itu yang kita pilih, ranking 2-nya lah yang menjadi opportunity cost. Oke. Kita lihat dari opportunity cost yang paling perlu kamu ingat adalah opportunity cost tidak hanya untuk barang, tapi juga buat situasi. Ya, jadi misalkan gini, kamu lapar dan kamu ingin makan. Nah, di hadapan kamu ada pilihan dari ada rumah makan Padang, rumah mie ayam bakso, ada kemudian soto gitu. Jadi ketika itu kamu memilih dan kamu menetapkan pilihan, ya. Ini kita rankingkan dulu. Misalkan tadi yang 3 ranking tadi, ini sudah kita urutkan tempatnya. Nah, kamu memutuskan nasi Padang. Berarti mana opportunity cost-nya, Nak? Bakso dan mie ayam, Mem. Bakso dan soto. Iya, jadi ketika kamu memilih yang pertama, makanya sebelum memutuskan itu biasanya dirankingkan terlebih dahulu. Mana yang paling atas. Baru pilihan kedua itulah yang disebut dengan opportunity cost. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, kita lihat dari prinsip dan motif ekonomi. Jadi kalau prinsip dan motif ekonomi ya, yang perlu kalian ingat adalah alasan dari kenapa prinsip ekonomi itu ya muncul dari prinsip ekonomi. Akibat dari kebutuhan yang lebih besar dari barang dan jasa. Jadi ingat aja kalau misalnya prinsip ekonomi itu kalau misalnya untuk yang zaman dulu dengan modal yang sekecil-kecilnya mengharapkan hasil yang besar. Nah, ini kita modernkan hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu atau hasil tertentu dengan pengorbanan minimal. Nah, ini misalkan gini, ketika kamu mau masuk PTN, kamu mengharapkan hasil yang maksimal, tetapi pengorbanan kamu minimal, mungkin tidak? Mungkin tidak, Nak. Ketika kamu mengharapkan hasil yang maksimal, tetapi pengorbananmu minimal. Yang kamu korbankan apa? Contoh, kamu harus membuat cara belajar yang khusus, kemudian lebih banyak membeli buku, lebih banyak belajar, itu yang disebut dengan pengorbanan tertentu. Kamu berkorban untuk mencapai hasil yang maksimal. Tetapi ketika kamu membuat hasil yang maksimal, kamu ingin hasil yang maksimal, tetapi kamu tidak ada mau berkorban. Pengorbananmu minimal, belajarnya hanya standar. Itu gimana? Benar atau salah? Salah, Mem. Salah lah, Mem. Jadi itulah dia. Jadi kalau prinsip ekonomi itu sama.
Ketika kamu mengharapkan hasil yang maksimal, maka kamu harus buat pengorbanan tertentu yang maksimal juga gitu. Jadi intinya di sini hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu. Apa yang kamu korbankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Atau kamu mendapatkan hasil tertentu ya tapi dengan pengorbanan minimal standar-standar aja gitu. Jadi intinya kamu harus memaksimalkan hasil dengan pengorbanan tertentu. Nah, kemudian kalau motif ekonomi itu merupakan dorongan ataupun alasan untuk melakukan tindakan. Ya. Jadi dorongan ataupun alasannya yang pertama itu pasti mengharapkan keuntungan ataupun profit. Kedua, kamu pasti mengharapkan yang namanya kekuasaan ya ataupun monopoli suatu produk. Jadi di pasar kamu berkuasa. Kemudian yang ketiga karena motif sosial ataupun sosiopreneur. Oke, kita akan masuk ke soal. Oke, ini soal dari masalah ekonomi modern. Tadi masalah ekonomi modern itu ada 3, yaitu what, how, dan for whom. Nah, sekarang kita lihat. Berikut ini merupakan hal yang menjadi permasalahan ekonomi modern, kecuali, ya sambil dianalisis dan sambil baca. Apa barang yang akan diproduksi? B, tingkah laku konsumen seperti apa yang menjadi pengguna? C, keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat. Nah, kemudian tingkat pendapatan konsumen yang menggunakan produk. E, teknik yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Nah, kita lihat dari soal. Oke, kita perhatikan dari yang A. Kalau yang A, ini berarti apa, Nak? Kalau kita lihat. Apa barang yang akan diproduksi? What, ma'am? What? Oke, berarti ini masih termasuk permasalahan ekonomi. Yang dicari adalah kecuali yang bukan. Nah, kemudian yang B, tingkah laku konsumen seperti apa yang menjadi pengguna? For whom? Iya. For whom, ma'am? Tadi saya katakan for whom itu berkaitan dengan konsumen. Oke, yang C, keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat. Itu termasuk apa? Oke, itu how, ma'am? Bagaimana transaksinya, ma'am? Keterbatasan sumber daya? Enggak, ma'am. Oke, ini kita skip dulu yang C. Yang D, tingkat pendapatan konsumen yang menggunakan produk. Yuk, ini apa? For whom? Iya, karena dia berhubungan dengan konsumen. Kemudian yang E, teknik yang akan digunakan itu how, untuk ma'am? iya, teknik berarti cara ataupun metode. Berarti yang jawabannya apa? Kita tengok dulu yang C, keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat. Ini apa namanya? Masalah ekonomi. Masalah apa ini? Kelangkaan. Kelangkaan. Ya, keterbatasan sumber daya alam, ya sumber daya yang ada dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ingat tadi kelangkaan apa? Kebutuhan lebih besar dari sumber daya. Berarti kebutuhan lebih yang tak terbatas, sementara jumlah barang dan jasanya ataupun sumber daya alamnya terbatas. Berarti ini masalah kelangkaan, bukan masalah ekonomi modern. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Oke, ma'am. Oke, kita lihat. Ini nanti kalian bisa akses ya di psikologi, itu juga saya masukkan ke psikologi. Jadi kalian bisa pelajari lagi. Baik, ma'am. Nah, kita lihat soal nomor 2. Pada dasarnya manusia selalu dapat memenuhi semua kebutuhan karena cukup tersedia barang dan jasa yang dibutuhkan. Sebab produsen selalu menyediakan barang dan jasa dengan maksimal meskipun faktor produksi jumlahnya terbatas. Oke, ini soal yang berhubungan dengan sebab akibat. Udah tahu ini cara kerjanya kan? Oke, kita lihat. Pada dasarnya manusia selalu dapat memenuhi semua kebutuhan karena cukup tersedia barang dan jasa yang dibutuhkan. Benar tidak? Salah, Tidak, ma'am. Salah, karena memang sumber dayanya
terbatas. Terbatas. Jadi jawabannya salah. Kemudian, sebab produsen selalu menyediakan barang dan jasa dengan maksimal meskipun faktor produksi jumlahnya terbatas. Benar atau tidak? Salah, mem. Salah. Seharusnya karena apa? Dengan faktor produksi jumlahnya yang terbatas tidak mungkin memproduksi barang dan jasa dengan Maksimal. Jadi jawabannya E. Salah dua-duanya. Oke? Nah, kemudian kita nomor 3. Munculnya ilmu ekonomi diakibatkan oleh adanya 1. Kelangkaan lapangan pekerjaan, kelangkaan sumber daya, naiknya harga barang ataupun inflasi, kemudian ketidakterbatasan kebutuhan manusia. Nah, jadi kita lihat di sini. Munculnya ilmu ekonomi ya diakibatkan oleh adanya. Tadi ilmu ekonomi itu muncul karena apa? Yang pertama, kelangkaan dari lapangan pekerjaan, benar atau salah? Barang dan jasa, mem. Iya, jadi kelangkaan yang mana ini yang benar? Kelangkaan lapangan pekerjaan benar atau salah? Salah, mem. Salah, karena lapangan pekerjaan. Tapi tadi kalau kelangkaan sumber daya manusia benar. Tapi ini karena lapangan pekerjaan salah. Jadi yang kedua, kelangkaan sumber daya benar atau salah? Benar, mem. Benar. Oke, kita lihat lagi. Naiknya harga barang ataupun inflasi. Ada nggak tadi saya bahas tentang itu? Enggak ada. Nggak ada, berarti salah. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia. Benar, mem. Ada, mem. Benar. Ingat aja, makanya tadi saya katakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan sumber daya alam yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Jadi jawabannya 2 dan 4. Berarti C. Oke, ini kita lihat dari kurva tadi, PPF. Ya. Nih, soalnya dari soal PPF. Kita lihat. Dalam kurva kemungkinan, produsen ataupun production possibility frontier di samping, dikatakan bahwa perekonomian telah mencapai efisiensi produksi atau production efisiensi. Nah, di titik-titik sepanjang kurva yang misalnya ditunjukkan oleh titik B, C, A, B, C. Tinggalanannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan titik efisiensi produksi adalah, nah, kalau seperti ini soalnya, berarti titik efisiensinya yang kita cari. Ya. Jadi, titik efisiensi itu adalah titik produksi di mana kita dapat menambah produksi suatu barang dengan mengurangi produksi barang lainnya. Itu yang disebut dengan titik efisiensi. Ya, jadi kita lihat. A, titik produksi dalam perekonomian yang menyisakan sumber daya dalam jumlah tertentu. Benar atau salah? Salah, mem. Salah, mem. Oke, salah. Yang B, titik produksi di mana kita tidak dapat menambah produksi suatu barang dengan mengurangi produksi barang lainnya. Salah, mem. Salah. C, titik produksi dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Salah. Oke. Salah juga, mem. Titik produksi di mana kita dapat menambah produksi suatu barang dengan mengurangi produksi barang lainnya. Benar, mem. Benar, mem. Jadi titik efisiensi itu yang D. Sedangkan yang E, titik produksi yang sesuai dengan keinginan pemerintah, itu juga salah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu saja untuk hari ini, ya, pertemuan hari ini. Kayaknya udah lama kali waktunya ya, udah terlambat. Untuk materinya kalian bisa ambil dari psikologi ya, Nak. Itu ada modulnya dan PPT-nya tadi sudah saya taruh di psikologi. Jadi kamu boleh pelajarin. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas topik yang berbeda di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Mas, mem. Thank you, mem.